Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Shadaqallahul 'adzim. Ibu dan bapak jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi karunia kesehatan dan juga eh, kemampuan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan ini adalah subuh ke berapa ini? Subuh subuh pertama, Selasa pertama ya di bulan Maret. Karena itu kita akan ngaji bab ayat-ayat semesta. Nah, lebih spesifik lagi itu eh, kalender Hijriah global tunggal. Karena kita tahu bahwa sistem kalender itu ada dua secara umum, yaitu kalender yang berbasis eh, matahari dan kalender yang berbasis bulan. Jadi itu fenomena alam. Nah, ini menarik, khususnya ketika tanggal 23 hingga 25 Februari yang lalu itu diselenggarakan Musyawarah Nasional ke-32 Tarjih Muhammadiyah di Pekalongan. Nah, saya termasuk salah seorang peserta dan juga sekaligus anggota pimpinan pusat, anggota Majelis Tarjih dan Tadrid pimpinan pusat yang memang secara formal itu mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi. Jadi ngaji pada kesempatan ini akan saya sampaikan bab kalender Hijriah global tunggal ya. Nah, ini foto yang sebenarnya konteksnya lain. Jadi pada hari Sabtunya pagi itu ada diskusi tentang eh, integrasi sains dan Islam dan pengaruhnya pada ijtihad kontemporer. Saya hadir di situ sebagai salah satu narasumber selain Prof. Samsul sebagai Ketua BP dan juga Prof. Mulyadi Kertanegara, Guru Besar Filsafat Islam dari UIN Jakarta. Nah, ada 3 pembahasan di dalam Munas 32 itu, dan salah satu pembahasannya adalah kalender Hijriah global tunggal. Yang sebenarnya kalender global itu sudah diamanatkan di Muktamar 2015 di Makassar, yang kemudian ditegaskan kembali di Muktamar 2022 di Surakarta. Muktamar yang tertunda, yang seharusnya tahun 2020. Jadi kalender global itu sebenarnya adalah amanat muktamar, begitu. Dan sejak 2015 itu pula pimpinan pusat khususnya Majelis Tarjih itu terus
menggodok terus mendiskusikan, membahas tema ini, kalender Hijriah global tunggal, ya. Nah ini, dan itu artinya Muhammadiyah itu akan segera meninggalkan hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini digunakan, ya, dan itu akan dimulai pada tahun baru Muharram 1446. Jadi untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1445 itu masih tetap menggunakan wujudul hilal. Nah, karena itu Ramadan pekan depan ini, ya, itu akan berbeda, ya, karena memang tinggi hilalnya itu kurang dari kriteria pemerintah, ya. Jadi kalau tinggi hilal positif tapi kurang dari 3 derajat yang ditetapkan oleh Mabim, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, maka awal bulan itu akan berbeda. Karena itu Muhammadiyah itu akan memulai puasa 11 Maret, ya. Pemerintah itu akan 12 Maret. Gitu. Nah, karena awal Ramadannya berbeda, maka Idul Fitrinya itu pasti sama, ya. Gitu. Nggak mungkin berbeda juga, gitu ya. Jadi seperti yang sudah kita kaji di pertemuan terdahulu, kalau awal bulannya sama, akhir bulannya pasti kalau awal bulannya berbeda, akhir bulannya pasti sama. Akhir Ramadannya itu akan sama. Itu berarti Idul Fitrinya akan sama, gitu ya. Nah, kalau yang berbeda itu awal Ramadan itu nggak akan terlalu heboh. Karena apa? Karena nggak ada unsur festivalnya, ya. Kalau Idul Fitri kan ada festival besar-besaran, malamnya takbir, ya, bahkan takbir keliling, kemudian masak uh, opor, ya, terus unjung-unjung segala macam, kemudian ke tanah lapang. Jadi perbedaannya kan lebih heboh, gitu ya. Tapi kalau awal yang berbeda itu awal Ramadan, ya, bahkan hanya mengawali apa terawihnya, ya, itu nggak akan terlalu rame lah, begitu ya. Tuh. Jadi begitu, ya. Ini untuk awal Ramadan. Ya, Muhammadiyah itu mengawali 11 Maret. Jadi hari Senin, ya. Begitu, oke. Nah, itu. Nah, sebenarnya ide kalender Hijriah global, ya, itu sebenarnya adalah ide masyarakat internasional, ya, Muslim internasional maksud saya. Dan gagasan ini sebenarnya sudah diawali sejak tahun 1960-an, begitu ya. Cuma setiap kali pertemuan itu kan utusannya berbeda, sehingga kemudian idenya itu nggak pernah beranjak dari nol, ya. Kenapa? Nggak ada evaluasi terhadap pertemuan terdahulu, ya. Nah, bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah itu pernah menyelenggarakan pertama kali itu tahun 2007 di Jakarta, mengundang beberapa ahli, ya, di bidang ini secara internasional, begitu, bukan hanya dari Indonesia. Tapi pada waktu itu ya berujung pada apa, ya, seperti balik lagi apa apa namanya, keputusan masing-masing gitu ya. Itu. Nah,
tahun 2016, ini tahun 2016 Mei 28 sampai dengan 30 Mei, jadi di Istanbul ya, itu ada International Hijri Calendar Unity Congress ya. Nah ini, nah jadi ini ada pertemuan ya di Istanbul itu. Nah ini ya, sengaja membahas masalah kalender ini. Jadi ini bukan ide lokalan lah, bukan ide lokal Indonesia ya, gitu. Tapi ini merupakan ide internasional, harapan Muslim internasional begitu ya. Nah, ini keputusannya nanti saya bahas lebih spesifik ya, keputusannya. Nah, diikuti oleh putusan dari 60 negara ya. Jadi Kongres di Turki itu diikuti oleh utusan dari 60 negara ya, dengan jumlah peserta orangnya itu 127 ya. Tuh. Nah, karena perdebatan, ini perdebatan fikih ya, perdebatan fikih itu kan kalau kita lihat dari perspektif sejarah itu kan pada akhirnya menghasilkan 4 mazhab besar di lingkungan Sunni ya, yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Kan begitu. Dengan kata lain bahwa fikih itu ya pada akhirnya bermuara pada perbedaan seperti yang diwakili oleh 4 mazhab itu ya. Tapi terkait dengan kalender, nah ini ya, jadi karena situasinya seperti itu, maka kemudian berujung pada keputusan yang seperti pemungutan suara. Jadi ini fikih yang agak unik sebenarnya ya, fikih karena kemudian ada pemungutan suara ya, kayak pilpres gitu kira-kira ya. Nah itu ya, itu. Tapi ya sebenarnya substansinya sama itu ya, karena dari 127 itu ya, nah, dari 127 peserta itu 80 itu sepakat atau menerima sistem kalender global tunggal. Ya, global tunggal itu artinya adalah satu tanggal satu di muka bumi. Nah, gitu. Ya. Itu ada 80 peserta yang memilih opsi itu. Kemudian yang kedua, ya, itu yang kalender hijriah tapi bizonal. Ya, bizonal. Nah, bizonal itu maksudnya seperti sistem waktu kita itu kan bujur nolnya itu kan di Greenwich ya. Kemudian ditarik ke timur itu GMT plus ya sampai 180 derajat. Nah, itu zona pertama. Zona yang kedua adalah GMT minus, itu ke barat, ya, ke Amerika gitu. Nah, itu ada 27 peserta yang memilih itu. Kemudian 14 suara itu absen, bingung lah begitu ya. Absen itu kan bingung, nggak bisa milih gitu ya. Sehingga ya sudahlah, mungkin samikna atau apa begitu. Kemudian 6 suaranya itu nggak sah ya. 6 suaranya itu nggak sah. Nah itu. Nah, ketika perbedaan itu eh, misalkan antara kunut dan tidak kunut di waktu subuh, itu hanya kita yang tahu ya. Tapi begitu yang berbeda itu satu Syawal Idul Fitri ya, maka orang luar pun tahu ya,
Maksudnya orang luar itu yang tidak ikut Idul Fitrian juga tahu. Kemudian non-muslim pun juga tahu. Kemudian bertanya, kenapa itu berbeda? Ya, ya karena berbeda tanggal satunya. Loh, tanggalnya ditentukan oleh apa? Tanggalnya ditentukan oleh posisi relatif bumi, matahari, dan bulan. Buminya satu, mataharinya satu, bulannya satu. Tanggalnya beda-beda. Nah, ini kan. Nah, itu jadi ya gimana gitu kan ya. Untuk ya. Nah, jadi itu problemnya. Sama seperti nanti satu Ramadan berbeda. Maka 21 Ramadannya tentu juga akan berbeda. Nah, malam ganjil biasanya dikaitkan dengan Lailatul Qadar, turunnya malaikat. Pertanyaannya kemudian malaikatnya turun yang mana? Ganjil yang mana? Ya, yang awal Ramadannya duluan atau belakangan gitu kan? Nah, kalau gitu nanti malaikatnya perlu disurvei, kira-kira begitu ya. Kalau ini dikaitkan dengan survei mensurvei gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi itu tadi pengantarnya bahwa ini bukan gagasan yang katakanlah ujuk-ujuk ya, tapi sebenarnya juga udah lama gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang eh, apa acuan untuk penentuan kalender Hijriah itu adalah posisi relatif antara matahari, bumi dan bulan ya. Nah, setiap saat permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu selalu separuhnya. Tetapi penampakan bulan yang mendapat cahaya dan menghadap ke bumi itu selalu berubah. Dan itu yang menghasilkan apa yang disebut dengan fase bulan. Ya. Nah, ini. Jadi misalkan ketika di garis ini disebut posisi konjungsi. Itu tidak kelihatan. Ketika di sini, nah ini purnama. Ya, itu. Nah, jadi itu ya. Nah, ini tepatnya ya. Nah, ini jadi penampakan bulan menurut kita yang tinggal di bumi penampakannya selalu berubah. Itu yang disebut dengan fase bulan. Nah, ini ya. Fase konjungsi adalah fase ketika matahari, bulan dan bumi itu satu garis bujur astronomis. Tuh, ya. Ini nanti kita gunakan pengertian ini, oke? Itu. Jadi awal bulan itu harus melalui fase konjungsi dulu. Jadi konjungsi terus bergeser. Nah, itu berarti secara astronomis pun bulan itu sudah berubah, begitu loh. Ya. Nah, ini. Jadi nggak boleh sebelum konjungsi. Sebab kalau sebelum konjungsi berarti siklusnya itu belum berakhir. Nah, itu ya. Ini nanti yang dijadikan pedoman. Jadi ketika posisi bulan itu di sini. Ya. Makanya kriteria tadi itu ini juga. Jadi konjungsi itu terjadi sebelum jam 00 GMT ya. Itu. Nah, ya 00 GMT ini nanti harus saya cek lagi ya 00-nya itu. Nah, jadi itu ya. Nah, nah ini penampakan bulannya fase bulan ya. Nah, bulan ya mengelilingi bumi ya. Kalau satu lingkaran penuh itu sampai di sini ya, satu lingkaran penuh itu. Ini 27 sepertiga hari. Itu disebut siklus sideris. Nah, tapi supaya kembali satu garis karena buminya juga bergerak, maka butuh waktu 2/6 hari lagi sehingga waktu totalnya itu 29,5 hari. Itulah sebabnya jumlah hari di dalam kalender
Hijriah atau kalender Komariah atau kalender Islam itu adalah 29 atau 30. Tidak pernah 28, tidak pernah 31. Ya. Jadi jumlah hari dalam sistem kalender Hijriah itu 29 atau 30. Karena dari satu konjungsi ke konjungsi ini sekitar 29,5. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian yang dikatakan posisi bulan nanti menjadi kriteria, ya. Ini matahari, ujung atasnya di ufuk, kaki langit, ya. Itu berarti ini maghrib. Nah, tapi kalau bulannya seperti ini berarti bulan itu di bawah, ya. Bulan di bawah ufuk ini, ya. Nih. Nah, kemudian kalau begini, ini, ya. Ini juga masih di bawah ufuk bulannya begitu, ya. Nah, ini negatif begitu ya. Nah, ini 0. Ya. Nah, Muhammadiyah itu wujudul hilal itu menggunakan ini. Muhammadiyah itu. Ya. Itu. Ya, permukaan atasnya di sini Muhammadiyah itu. Ya. Ini 0. Nah, jadi kalau positif itu berarti bulannya itu ya kalau kita berdiri di pantai melihat ke langit barat, ini kaki langit atau air laut gitu ya. Maka kalau bulannya itu di atas itu berarti sudah positif. Itu. Ya. Jadi pada tanggal 11 pada tanggal 10 Maret itu ya, pada tanggal 10 Maret itu positif tetapi kurang dari 3. Positif tapi kurang dari 3. Karena itu Muhammadiyah akan berbeda dari pemerintah karena kurang dari 3. Jadi akan sama kalau negatif atau positif lebih dari 3. Ya, kalau positif lebih dari 3 itu sama-sama awal, tapi kalau negatif itu sama-sama nunda. Dengan kata lain Sya'bannya itu 30 hari, begitu. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini positif. Gitu. Nah, Ahad depan tanggal 10 itu Maghrib, hilalnya itu positif tapi kurang dari 3 derajat. Nah, gitu ya. Nah, positif bagi Muhammadiyah wis mulai budal wis gitu ya. Poso wis gitu. Nah, pemerintah Mabim, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, sik. Kurang dhuwur gitu ya. Kurang dhuwur, durung ketok. Nah, gitu ya. Tapi bagi kita wis positif, wis budal, nah, poso gitu ya. Nah, gitu ceritanya nggih. Nah, gitu. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwa Pak G, perhatikan dari data ini, dari gambar ini ya. Ini gambar dikeluarkan oleh apa? BMKG ya, Badan Meteorologi. Nah, ini ini garis ini menyatakan bahwa ketika Maghrib tanggal berapa ini? Ya, 1 Agustus 2019 ya. Itu hilal di daerah Papua. Ini berarti di daerah mana ini ya? Merauke, nggih, Merauke itu 2 derajat. Gitu, nggih. Ini perhatikan dulu. Ya. Nah, kemudian di daerah ini mana ya? Kalau Sorong kan di sini nih. Mana nih? Daerah mana nih? Leher burung. Ini 2,25 derajat. Makin tinggi, nggih. Nah, kemudian ini di apa ini? Kepulauan Ternate ya. Gitu ya. Nah, ini 2,5. Nah, kemudian ini di Maluku 2,75, ya. Nah, kemudian di sini ya, ini 3 derajat. Ya, 3 derajat. Nah, kemudian di sini 3,25, ya. Di sini 3,5.
kemudian di sini 3,75 derajat. Ya, artinya apa? Ini kesimpulannya. Makin ke barat, makin tinggi hilalnya. Eh, ini apa? Kita kita ketahui dulu, ya. Kita ketahui dulu karena ini nanti kaitannya dengan keputusan Turki, ya, keputusan Turki. Nah, ini kan untuk Indonesia saja. Saya sempurnakan sekarang untuk dunia. Ya, nih. Nah, ini ya. Perhatikan angka-angka ini. Jadi, ini makin ke barat, ini kan Indonesia nih. Indonesia, ya, ini India. Ya. Di sini ada apa nih? Ada Abu Dhabi, ada Yaman, ada Saudi, ya. Ada Mesir di sini. Nah, ini makin ke barat, ya, singkat cerita itu juga makin tinggi, ya. Itu. Ya. Oke. Nah, jadi hilal itu makin ke barat makin tinggi. Gitu. Nah, konsekuensinya adalah, nah ini sekarang begini, apa yang dimaksud tadi tanggal 1, ya. Nah, karena bumi itu bulat, ya, titik nol itu ditentukan dari Inggris di Greenwich gitu ke timur sampai 180, maka ini adalah ujung timur, ya. Kemudian dari Inggris ke barat, berlayar ke arah barat ke Amerika terus kemudian sampai di sini. Jadi ini ujung barat. Jamaah, jadi ujung barat dan ujung timur itu ketemu ya. Jadi sebenarnya Surabaya ini bisa timur bisa barat. Ya kan? Menurut orang Jakarta, Surabaya itu sebelah timurnya Jakarta. Tapi menurut orang Denpasar, Surabaya itu kulonnya Denpasar. Ayo, jadi yang bener sing ndi? Bener loro-loro nih. Gitu loh. Ya. Nah, disinilah hari itu pertama kali dimulai di sini. Ya, Dino. Itu di sini dimulai. Di mana? Sini. Di sini ada dua negara, Kiribati dan Samoa. Itu. Ada dua negara di situ, Kiribati dan Samoa. Nah, di sini ada Selandia Baru. Ya. Ini Selandia Baru itu negara paling timur, ya. Di perbatasan itu ada, ya, tadi ada Samoa dan Kiribati. Kemudian ini ada Amerika Serikat, ya, Amerika Serikat. Gitu Pak, gitu. Itu. Nah, tanggal 1 itu maksudnya ini. Jadi kalau di sini Idul Fitri, ya di sini nih Idul Fitri semua lah, gitu maksudnya. Ya, gitu. Kalau sekarang kan enggak. Ramadan nanti kan enggak. Ya, Ramadan nanti kan enggak. Jadi kita puasa Senin, saudara kita Selasa, kan berarti 2 hari itu gitu maksudnya. Ya. Nah, kalender Hijriah global tunggal itu maksudnya tanggal 1. Jadi pada hari yang sama, hari yang sama itu maksudnya hari Masehi, hari Miladiah. Itu. Dan itu dimulai dari sini tadi. Ya, dari dari sini, Selandia Baru ke sana. Hanya beda jamnya saja. Loh. Sekarang hari Selasa. Di Indonesia jam 7. Jam 5, ya. Maka di Inggris itu masih jam 10 malam hari Senin. Gitu loh. Ya. Itu. Ya. Jadi memang di muka bumi itu secara umum ada 2 hari. Tapi kita, ya, di Kongres Turki itu merancang supaya tanggal 1-nya itu 1 saja gitu ya. Artinya sama dengan kalender Masehi. Itu. Maksudnya tuh begitu ya. Nah, jadi
Ini ya. Jadi kalender Hijriah global tunggal itu ya. Kata tunggalnya tetap dipasang. Karena kalau nggak dipasang di Turki itu ada yang dua tadi. Kalender Hijriah global dua zona itu ya. Itu berarti ada eh, kalau misalkan di timur belum, di barat sudah memulai, tapi di timur belum, begitu ya. Itu. Kecuali kalau timur sudah, maka barat juga ikut sudah, begitu. Ya. Nah, maksudnya begini. Jadi itu pengertian. Nah, sekarang tentang dalil, ya. Karena agama itu dalil. Ya, agama itu bukan karepe ati, bukan karepe nafsu, gitu ya. Agama itu dalil, gitu ya. Nah, maka kita lihat dalil-dalil yang ada. Pertama, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, gitu ya. Jadi tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, ya. Seluruh manusia itu yo, yo wong Arab, ya, yo wong Cina, sebut Arab, sebut sebut juga wong Cina, ya. Karena kalau enggak nanti pilpresnya jadi terbelah. Gitu. Nah, kemudian ya wong Maluku, ya wong Papua, ya wong Turki, ya wong Londo, ya wong Inggris, ya wong Amerika, gitu loh maksudnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dalil-dalilnya adalah inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Jadi sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, ya. Umat yang satu tapi kalendernya macam-macam begitu kan ya. Nah, ini yang sudah itu begitu, ya. Nah, kemudian ini tadi yang saya kutip jadi mukaddimah, ya. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Jadi ini adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Sedangkan haji, ya, apa? Arafatul hajj, ya. Jadi haji itu adalah Arafah. Nah, masalah utama itu sebenarnya ini yang jadi concern kita, ya. Jadi kita ingin Arafah itu ya sama dengan Arafahnya di Saudi gitu kan. Gitu loh. Bukan Arafah sesuai dengan masing-masing wilayah gitu loh. Ya gak apa-apa secara fikih gitu loh. Tapi ya lucu kan gitu. Masa fikih menghasilkan kelucu-lucuan gitu loh. Ya. Sekarang kan teknologi kan makin canggih gitu loh. Ya. Kalau dulu ya teknologi belum secanggih sekarang ya, komunikasi belum bisa cepat. Nah, itu ya oke lah, berbeda itu nggak tersebar gitu ya. Tapi sekarang kan begitu ada perbedaan itu langsung ya itu ya. Nah, cuma memang di Indonesia biasanya kalau berbeda nggak berbedanya itu apa eh ya biasanya nggak ditayangkan ya kan itu. Jadi misalkan Muhammadiyah mendahului, kemudian ada beberapa negara yang mendahului, itu biasanya nggak ditayangkan gitu ya. Nah ya, nah kemudian ini ya hadis itu asyamu yaumatasumu asyam as-saumu yaumatasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahun gitu. Jadi puasa itu adalah kamu berpuasa, kalian berpuasa. Idul Fitri juga kalian berpuasa, Idul Adha kalian semua beridul adha. Gitu loh. Ya. Bukan sebagian kalian berpuasa, bukan sebagian kalian Idul Fitri, bukan sebagian kalian Idul Adha. Itu. Ya. Jadi Idul Fitri atau ketika kalian semua beridul fitri. Jadi spiritnya adalah satu sebenarnya. Itu. Nah, kemudian ini pandangan para fuqaha, ahli fikih, ya. Itu. Ya. Nah, ini hadis-hadis yang begini. Kita ini menerima agama ini kan
karena kita umumnya bukan sarjana agama, ya, maka kita ini diberi pemahaman agama itu sudah sesuai dengan istilahnya itu mazhab dominan yang ada di tengah masyarakat kita, gitu kan? Maka kita tahunya Idul Fitri itu takbir rakaat pertamanya berapa? 7. Kemudian rakaat keduanya 5, gitu kan? Itu yang sudah kita terapkan sejak kecil. Sehingga kemudian di pikiran kita, ya itulah ajaran satu-satunya yang ada, gitu kan? Nah, akhirnya saya sempat bertengkar dulu ketika saya di Jepang, Pak. Karena apa? Karena pada waktu itu sholat Idul Fitrinya diimami oleh saudara kita dari Bangladesh, ya. Lalu takbirnya 4. Rakaat pertama, rakaat kedua, takbirnya 3. Selesai itu kemudian saya protes. Kenapa Anda takbir begitu dan Anda nggak mengumumkan? Mana dalilnya? Gitu kan? Dan dilalah dia juga nggak bisa nerangkan. Jadi mungkin sama dengan kita yang nggak belajar agama. Pokoknya sholat itu ya takbir itu karo limo gitu kan. Dalilnya apa embo gitu kan. Nah, teman yang Bangladesh itu juga begitu. Ya, saya tanya itu juga nggak ini loh. Gini loh ya, agama itu kan dalil. Saya nggak bisa ikut kamu apa yang tiba-tiba mengubah. Bagi saya kan tiba-tiba mengubah ya dari 75 menjadi 43 gitu kan. Itu. Sementara kamu nggak bisa menjelaskan gini. Nah, gitu. Ya, setelah berapa lama kemudian ada teman gitu ya menyampaikan itu. Jadi begitu. Nah, ada juga ternyata hadis yang ini gitu ya. Apa pendapat ulama yang mengatakan begini. Tapi ini juga nggak pernah dibahas kan di kita. Karena di kita ini kan diam-diam mazhabnya kan Syafi'i gitu. Ya. Nah, ada ini Bapak, Ibu ya. Itu rukyat di suatu tempat itu berlaku untuk seluruh penduduk bumi. Ini yang selama ini kita nisbatkan kepada saudara-saudara kita HTI yang menerima rukyat global gitu ya. Menerima rukyat global itu. Nah, ini nanti yang kita adopsi dalam sistem kalender global ini. Ya. Jadi tidak lagi rukyat tetapi hisab dengan kriteria imkanur rukyat. Itu. Sebab kalau rukyat itu nggak mungkin bisa bikin kalender. Kalender itu hanya dengan hisab. Nah, ini yang kita adopsi. Itu. Ini kita jadikan kriteria nanti tinggi hilal itu 5 derajat, elongasi 8 derajat. Dimanapun di muka bumi. Tetapi kata-kata dimanapun di muka bumi itu, karena tadi kita tahu bahwa makin ke barat hilal itu makin tinggi, sehingga sebenarnya kriteria itu ditetapkan untuk daerah mana? 5 derajat itu. Paling barat tadi mana? Paling barat tadi mana menurut gambar tadi? Amerika, gitu kan? Amerika. Itu ya. Nah, kemudian ini dari Fakih Imam Hanafi, apa Hanafiyah ya, itu. Nah, jadi di sini ya, apabila hilal sudah terlihat di suatu tempat, ya, itu di ya, di sini disebutkan di Mesir gitu ya. Itu, maka dia mengikat di tempat lain gitu. Ini secara eksplisit disebut Hanafi ya. Jadi memang nanti secara sederhana itu apa peralihan matlak lokal ke global itu peralihan dari katakanlah mazhab Syafi'i ke Hanafi sebenarnya begitu, okay? Nah, kemudian ini ya dalil yang serupa dengan tadi gitu ya. Jadi kalau ini disebut kenapa kok disebut penduduk barat melihat kemudian diterapkan di timur gitu ya. Karena tadi ya data yang kita lihat tadi makin ke barat itu makin tinggi ya. Nah, jadi prinsip itu kita menerima hisab sebab nggak mungkin kalender itu dengan rukyat. Kemudian transfer imkanur rukyat. Imkanur rukyat tadi ya di wilayah barat itu kemudian diterapkan di timur. Jadi timur itu misalkan di barat 5, bisa saja di timur itu
baru dua, gitu ya, baru dua, gitu ya. Nah ini, kemudian kesatuan matlak, itu, kemudian keselarasan hari dan tanggal, kemudian penerimaan garis ini, garis tanggal internasional seperti yang saya gambarkan tadi, ya. Kemudian syaratnya ini, ya. Nah, jadi imkanur ru'yat itu im, dari dua ulama tadi menyebutkan bahwa ru'yat di suatu tempat itu kemudian diberlakukan ke seluruh wilayah, ya, khususnya timur, gitu. Sebab kalau timur itu 5 derajat, yang barat itu sudah lebih dari 5, gitu loh ya. Sudah sangat tinggi, itu. Nah, yang menarik ini adalah yang kedua, ya. Yang kedua, itu. Jadi syarat tidak boleh menahan suatu kawasan untuk memasuki bulan baru ketika sudah terjadi ru'yat. Jadi maksudnya begini, Indonesia ini kan kriterianya 3 derajat, ya, 3 derajat. Nah, misalkan di Indonesia itu 2,5 derajat. Berarti di barat kan kemungkinan lebih besar dari itu kan. Dan kemungkinan bisa dilihat. Nah, orang di barat yang melihat kan nggak mungkin tidak mengawali bulan, hanya harus ikut Indonesia kan gitu. Di Indonesia nggak, belum mengawali, karena apa? Karena masih kurang dari 3 derajat, ya. Misalkan 2,5, itu. Otomatis kan di sini kan besok itu masih tanggal 30-nya, gitu kan? Ya. Tapi di sini sudah tinggi, kan nggak mungkin ini harus ikut sini, gitu loh ya. Yang mungkin itu adalah timur ikut yang barat, itu, ya. Nah, timur ikut yang barat itu pernah terjadi. Kalau misalkan ini sudah positif, Muhammadiyah kan ikut. Yang nggak ikut kan yang menggunakan kriteria imkan nuriyah tinggi kan gitu. Oke, paham ini, ya. Jadi misalkan saya ambil ya, di Indonesia itu 2,5 derajat. Berarti Muhammadiyah kan sudah masuk bulan baru ya, misalkan Ramadan. Nah, di barat karena ini sudah 2,5, di sini kan bisa sangat tinggi. Sangat tinggi berarti yang menganut ru'yat pun kan bisa melihat kan, ada kemungkinan bisa melihat. Itu kan berarti besoknya juga 1 Ramadan kan. Berarti kan sama dengan Muhammadiyah. Tapi pemerintah ya Depak yang menggunakan kriteria 3 derajat itu kan masih menunda, ya kan? Nah, menunda, pemerintah ini kan nggak boleh memaksa daerah barat yang sudah melihat hilal kan, gitu loh ya. Tapi ini sebenarnya bisa memaksa daerah timur, ya. Daerah timur ini ada yang tidak dipaksa, dalam hal ini Muhammadiyah sudah ikut, gitu kan? Yang belum ikut yang kriterianya tinggi tadi, gitu. Ya, perbedaan ini tadi kan berarti terjadi karena kriteria di sini terlalu tinggi, begitu. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, ya. Tetapi kalau kawasan timur itu belum terjadi konjungsi, siklus itu belum berakhir, itu nggak boleh dipaksa. Tapi kalau hilalnya belum bisa dilihat, itu masih ada kemungkinan bisa dipaksa. Yang tidak bisa dipaksa itu kalau belum terjadi konjungsi tadi. Nah ini. Nah, maka ini tadi kriterianya, ya. Jadi kenapa kriterianya itu 5 derajat dimanapun di bumi? Tapi itu secara praktis di sini disebutkan ya di benua Amerika, karena tadi apa, datanya mengatakan bahwa makin ke barat itu makin tinggi, begitu loh ya. Jadi cukup disebut dimanapun di muka bumi, gitu ya. Sebab kalau di Indonesia itu 5 derajat, otomatis yang di sana itu sudah sangat tinggi, yang di sebelah baratnya. Nah, itu. Nah ini ya, saya kembali simak sini. Jadi imkanur ru'yat itu sini acuannya. Mengapa? Karena ini adalah daerah paling barat. Ya, paling barat. Itu tadi. Ya. Nah, konjungsinya sebelum jam 00 GMT. Itu bisa dicek dengan mudah karena itu sudah dipublikasi. Nah, tapi kalau itu mepet dengan tanggalnya, maka kemudian dicek di sini. Ya. Nah, ini ru'yat kita di sini.
Nah, ada pertanyaan. Kriteria Turki itu kan tinggi hilalnya 5 derajat. Ya. Kriteria Imkanur Ru'yat Mabim itu 3 derajat. Kenapa kalau berbeda kok KHGT itu masih mendahului bukan membelakangi gitu ya? Karena Imkanur Ru'yatnya itu global dan itu secara teoritis itu terjadi di wilayah sini. Gitu loh ya. Itu bukan di wilayah sini. Indonesia IR dengan WH-nya itu kan di sini. Imkanur Ru'yat Mabim itu kan di sini. Gitu loh ya. Jadi meskipun tinggi apa IR-nya KHGT itu lebih besar, kalau berbeda KHGT itu akan lebih awal begitu ya daripada yang pemerintah begitu. Nah, kemudian ini konjungsi sebelum fajar. Ya, kalau mepet-mepet yang penting konjungsi itu ya. Jadi di Selandia Baru fajar jam 5 pagi itu ternyata untuk ukuran fajar di sini itu jam 4 pagi misalkan. Nah, itu sudah masuk kriteria ini. Gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan tinggi derajat 5 apa? Ini 5 elongasi 8 derajat itu seperti ini, ya. Itu nah, jadi itu ya. Nah, berarti dengan KHGT ya dan nantinya wujudul hilal itu akan katakanlah udah ditinggalkan begitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan ya antara KHGT kalender hijriah global dengan kriterianya dan wujudul hilal dan imkanur ru'yat bisa jadi tiga-tiganya sama ini ya. Jadi artinya di bumi itu satu tanggal satu. Misalkan satu Idul Fitrinya bareng gitu. Kalaupun berbeda itu hanya ada dua kemungkinan. Ya. Ini. Jadi KHGT lebih dulu dan bareng dengan wujudul hilal ya meninggalkan pemerintah imkanur ru'yat gitu ya. Atau wujudul hilal bersamaan dengan imkanur ru'yat mabim tetapi KHGT-nya mendahului. Itu artinya KHGT itu sebenarnya bisa dikatakan lebih ekstrim daripada wujudul hilal. Tapi spiritnya sekarang, kalau wujudul hilal, ya kalau ada perbedaan, itu memang agak berat kita berargumen. Karena apa? Karena wujudul hilal, gitu ya. Sementara hadisnya adalah sumuli ruyatihi. Sumuli ruyatihi dalam kalender hijriah global itu diterima konsep itu. Dan itu kemudian diterjemahkan dalam ketinggian hilal yang 5 derajat. Tetapi ketinggian itu sekarang tidak terikat oleh lokasi. Itu perbedaannya. Pemerintah Indonesia itu kompak dengan Brunei, Malaysia dan Singapura itu berada di wilayah itu. Makanya ini menghasilkan kalender yang lokal. Gitu loh. Ya. Sedangkan KGT itu bisa dimanapun, boleh dimanapun. Tetapi karena secara teoritis tinggi hilal itu makin ke barat makin tinggi, maka prakteknya itu nanti pengukurannya itu cukup fokus di daerah penghitungannya cukup di daerah Amerika. Kalau di ya gitu di Amerika itu. Sebab kalau di timur itu tinggi sudah 5 derajat, otomatis yang di sebelah sana itu akan lebih dari 5 derajat. Nah, begitu ya. Jadi itu jamaah Masjid Baitul Mutakin ini adalah peristiwa yang ya saya katakan ini adalah peristiwa bersejarah. Tahun 2016 yang lalu saya termasuk yang paling kenceng mengkampanyekan ini. Ini kan keputusannya Turki, bukan keputusannya Muhammadiyah. Mestinya ormas-ormas di Indonesia ikut. Kalau ikut enak, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Karena yang kongres itu Turki, kan? Kalau yang kongres Munas misalnya, kan seolah-olah ikut Muhammadiyah. Lalu kalau yang muktamar NU seolah-olah ikut NU kan gitu. Ya.
Lalu ada yang ngompor-ngompori, ya gengsi dong kamu kalau ikut itu kan gitu ya. Kan media kan suka begitu. Bagaimana supaya umat Islam tuh nggak bersatu poinnya kan gitu kan. Nah, dengan kalender Hijriah global tunggal itu minimum kita mulai mewacanakan penyatuan umat. Diawali dulu dengan sistem kalendernya. Gitu loh ya. Kalau sistem kalendernya masih beda, ya memang sulit sekali untuk bersatu membantu Palestina. Gitu kan? Palestina begini itu kan karena memang dunia Islam nggak bersatu kan? Coba dunia Islam bersatu, selesai kan sebenarnya urusannya. Ya, itu. Maka mari mulai yang dari ini ya saya katakan ringan tapi berat. Ya, karena ya tadi ya ada pemahaman-pemahaman fikih yang memang itu perlu waktu. Tapi bagi Muhammadiyah ini sudah diputuskan dan Muhammadiyah punya pengalaman bagaimana dulu ketika Kiai Ahmad Dahlan mengoreksi arah kiblat. Bagaimana kemudian beliau dimusuhi oleh umat Islam pada waktu itu, musolanya dilempar, dibakar, tapi setelah 100 tahun berlalu, sekarang kan ada sertifikasi arah kiblat. Artinya masalah arah kiblat sekarang sudah diterima oleh Kemenak, bahkan kemudian dilakukan sertifikasi. Padahal dulu kan masjid penggagasnya dibakar. Jadi dari pengalaman itu Muhammadiyah optimis begitu ya. Mari kita bangun kesadaran umat terus digaungkan tanggal satu gitu. Ya, belum bicara partai. Belum bicara partai. Tapi kalender aja dulu gitu. Tanggal satu ya bagi seluruh umat Islam di muka bumi ya dengan mengawalinya melalui kalender Hijriah global tunggal. Itu sudah diputuskan oleh persyarikatan. Sebagai warga persyarikatan ya kita sami'na wa ta'na, berbagai bentuk ketidakpahaman monggo dengan tanyakan kepada yang memang memahami masalah gitu ya, nggak usah kemudian ikut-ikut apa sih pimpinan pusat, nah itu kan ya. ini ikhtiar yang bukan 1-2 tahun, tapi ini ikhtiar yang sudah lama ya, dan baru kemudian diputuskan di Munas Tarjih di Pekalongan 25 Februari yang lalu. Mudah-mudahan ini eh, apa ya, ini pertama tugas bagi saya sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tabjid, baik pimpinan pusat maupun pimpinan wilayah Jawa Timur ya, yang memang warga perlu tahu ya bahwa kita nanti sejak 14.06 akan menggunakan sistem baru ya, itu sistem baru. Tuh. Jadi nanti dipasang ya gitu. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu, iman dan ilmu, iman dan ilmu. Semoga ini nanti yang jelas ini semoga menambah wawasan kita. Yang pertama tadi kita tahunya bahwa matlak itu lokal, ternyata ada pemahaman yang lain bahwa matlak itu global, matlak itu alami, ya, bukan wilayatul hukmi seperti Indonesia saja gitu, ya. Sehingga kemudian ke depan kalau orang ini yang makin banyak yang menerima ini dan kemudian kalender global tunggal bisa kita terima secara luas. Insya Allah, Allahumma amin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.